Baik, untuk selanjutnya Bapak akan teruskan materi ke-6 ya tentang kuliah dari mekanisasi pertanian ya tentang alat pemupukan ya. Mungkin saudara bisa lihat di slide alat pemupukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat pemupukan ya berdasar tenaga penggeraknya itu bisa dikerjakan oleh 3 tenaga, manusia, hewan, dan traktor. Kemudian berdasarkan jenis pupuk yang disebar ya ada pupuk organik, pupuk butiran, dan pupuk cairan. Ya. Terus alat pemupuk sumber tenaga manusia. Ini yang tradisional. Biasanya berupa butiran kering, penyebaran menggunakan tangan. Kalau pupuk itu pupuk organik, pengangkutan menggunakan keranjang atau karung, sedang pembenaman menggunakan cangkul. Kapasitas kerja penyebaran pupuk pada tanaman padi adalah 1 orang pria dalam 6 jam per hektar. Pada tanaman jagung atau singkong sekitar 5 orang pria selama 6 jam per hektar. Ya. Nah ini, kalau tenaga manusia biasanya disebar dengan cara seperti ini. Ya, pupuk disebarkan, gitu ya. Kemudian kalau cair disemprotkan, gitu ya. Dan kalau itu organik, biasanya dia ditimbunkan di tanah, di gulutan tanah, sekitar tanaman. Ini kalau memakai tenaga manusia. Alat pemupuk sumber tenaga manusia, ini yang semi mekanis ya. Tetap tenaga penggeraknya manusia. Biasanya pengeluaran pupuk melalui perputaran roda. Kemampuannya bisa 100 sampai 1.400 kilo per hektar dengan jarak alur 30 cm. Hasil pengujian ya, kapasitasnya 12 sampai 13 jam per hektar pada lahan kering dan 15 sampai 16 jam pada lahan basah. Nah, ini orang pekerjanya manusia tetapi sudah memakai tenaga mekanis, semi mekanis. Ya, jadi mekanis itu penyebarnya tapi penggeraknya manusia. Ini adalah alat penyebar pupuk desainnya IRRI. IRRI Filipina. Ini adalah hopper. Ini adalah tutupnya. Ya. Kemudian ini adalah roda penggerak. Ya, roda penggerak. Kemudian ini adalah pembuka alur. Nih. Pembuka alur. Kelima ini penutup alur. Ya. 6 ini tangkai pengendalinya. 7 pengatur besarnya lubang. Nah ini. Di sini pengatur besarnya lubang. Seberapa besar lubang itu akan mempengaruhi volume keluarnya pupuk. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah roll penjatuhan pupuk. Jadi dia berupa gerigi, dia yang akan menarik pupuk di atas ini untuk turun ke bawah. Ya. Ini alat yang semi mekanis. Jadi tenaga kerjanya manusia, tetapi alatnya sudah pakai alat mekanis. Ya. Nah, ini ada yang pakai spreader, broadcast spreader, drop spreader. Ya, ini modelnya sudah pakai pupuk ada di atas ya, jadi dia memupuknya bisa pakai kopling ini. Ya, jadi pupuknya turun di sini. Ya, bisa disebar atau dengan bentuk drop diturunkan. Ya. Ini dual model. Jadi dua model, bisa broadcast spread, bisa drop spreader. Bisa dalam bentuk turunan, bisa sebaran. Ya. Ini namanya dual mode spreader. Ini penciptanya adalah Amerika. Ini penyebar kompos, ya, kompos spreader. Ya, ini ada
putaran tempat keluarnya pupuk, gitu ya. Ini tempat pupuk turun, tempat wadahnya, dan dia akan turun disebar oleh bagian-bagian ini. Ini yang akan menarik pupuk turun ke bawah. Ya, nah ini yang akan membuka menutupnya bisa diatur dari sini, ditarik. Dia akan membuka atau menutup. Pada saat dibuka, pada saat pemupukan, dia akan dibuka dan ini akan turun, membawa turun ini ke bawah. Ini penyebaran kumpus. Kalau alat pemupukan sumber tenaga pada hewan, ini biasanya digunakan untuk pupuk padat, ya. Untuk pupuk butiran 2 roda yang dipakai. Tetapi untuk pupuk kandang itu butuh 4 roda. Ya. Penyebaran pupuk sesuai dengan perputaran roda. Manakala roda berputar cepat, pupuk penyebarannya juga cepat. Jadi tergantung jalannya hewan ini. Kalau penyebarannya jalannya pelan, penyebaran pupuknya juga pelan. Pengeluaran pupuk dan jalan ternak, ya, 1 operator, 2 orang operator, 1 mengatur pengeluaran pupuk, yang 1 mengatur jalannya ternak. Jadi agak repot ini memang karena tenaga kerjanya hewan. Ini penanam dan pemupuk dengan tenaga hewan. Ya, ini ada tangkai kendalinya di sini supir, ya, tempat pupuknya di sini, tempat benih di sini. Jadi ini juga pemupukan dan penanaman. Ya, roda dia bisa memberikan benih turun dan langsung diberi pupuk lewat sini. Benih turun dibuka lewat alur sini, ditaruh benihnya turun, kemudian pupuk turun lewat ini. Dia langsung pupuk di atas benih. Kemudian ada bagian penutup alur dan penyalur benih. Roda penggeraknya ini. Ya, ini alat, 2 alat, 1 alat dalam 2 fungsi sebagai penanam dan pemupuk. Kalau alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor, ya, alat penyebar pupuk organik. Fungsinya dia membawa pupuk organik ke lapangan, menghancurkan dan menyebarkannya di atas tanah secara seragam. Penyebaran biasanya dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama. Ya, ini kalau pupuk organik, ya. Pengoperasian, alat berada di belakang traktor, biasanya alat beroda 2. Tetapi ada juga yang beroda 4 sehingga dapat ditarik oleh traktor dan hewan. Tenaga untuk operasi alat berasal dari putaran roda belakang melalui transmisi rantai power take off (PTO). Nah ini, ya. Jadi di sini ditarik, di sini power take off-nya, ya. Dia dari traktor berhubungan dengan alat, dia berputar, dia memutar. Rantai di sini, rantai memutar besi, besi memutar alat pembagi pupuk. Nah ini dia akan berputar sehingga menarik pupuk yang ada di sini untuk dibawa keluar. Ya, nah di sini adalah selain juga mengeluarkan, dia juga sebagai penghancur pupuk. Ya, jadi tenaga putar diperoleh dari traktor melalui power take off tadi, PTO, dia berputar memutar rantai ini. Rantai ini berputar, dia memutar as ini. As ini akan memutar kembali bagian ini. Ini bagian pembagi pupuk dan penarik pupuk supaya keluar. Jadi dia ditarik. Pupuk ditarik keluar. Ya. Jadi ini adalah berjalan ini. Dasarnya ini dia bisa berputar karena ini berputar. Ini memutar, dia berputar turun ke bawah sehingga ini dengan berputar, ini turun ke bawah terus, maka dia akan menuju tempat pengeluaran pupuk. Nah ini kalau ditarik dengan traktor, ya. Sehingga pupuk yang ada di sini akan berjalan dia. Berjalan, karena ini bak berjalan ini. Berputar juga. Setelah diputar di sini, dia berputar juga, memutar ini. Ya, ini memutar, ini jadi berputar. Ini baknya ini. Ini kan rantai gini ya modelnya, rantai ya, sehingga pada saat dia berputar dia juga turun ke bawah. Nah, sedang di atasnya kan pupuk, maka pupuknya juga ikut jalan.
Dan di sini dihancurkan dulu oleh bagian ini untuk kemudian dibawa keluar. Itu. Ini alat penyebar pupuk organik yang digerakkan oleh PTO. Nah ini. Ini deh. Jadi di sini dia berputar. Ini berputar ini juga rak ini. Nah ya, ini berputar. Ini ada seperti lemek ya. Nah, ada lemeknya, dia berputar. Ini berputar terus sehingga ini jalan. Nah, pupuk yang di atasnya akan menuju ke belakang dan oleh bagian-bagian sirip ini dia akan dihancurkan dulu atau dilempar ke bawah. Ya. Nah, ini cara pelipatan alat di traktornya. Ya. Jadi alatnya bisa dilipat seperti ini. Ya, ini yang digerakkan dengan PTO. Dia putar sini, memutar bagian sini semua dan ini adalah volumenya tergantung besarnya bak ini. Volume pupuk yang dibawa. Kemudian yang kedua, alat penyebar pupuk butiran. Untuk mengurangi biaya operasional, alat pemupuk dapat digabung dengan alat penanam dan penyiangan. Banyak alat penyebar benih dan pupuk menggunakan alat yang sama, dan ini akan menyebabkan kontak antara benih dan pupuk. Kontak antara benih dan pupuk sedapat mungkin dihindarkan, terutama yang berkonsentrasi tinggi karena dapat terjadi rusaknya bibit benih. Peralatan pupuk kering dapat digolongkan menjadi dua, yaitu band aplikator dan broadcast aplikator. Peralatan dari band aplikator itu komponennya ada beberapa ini. Satu, corong pemasukan atau hopper. Dua, pengatur atau metering device. Tiga, tabung pengeluaran, drop tubes. Empat, pembuka alur atau opener. Dan lima, saluran pupuk. Nah ini. Ini tempat hopper, tempat pupuk, ya. Nah, sebelahnya tempat benih. Kemudian di sini ada tempat penjatuhan pupuk dan tempat penjatuhan pupuk, pengaturannya. Terus yang ini tempat penjatuhan benih. Jadi ada dua, hopper tempat pupuk, hopper tempat benih. Ya, ini tempat keluarnya benih diatur oleh bagian sini. Ini pupuk bagian pengeluarannya diatur sebelah sini. Jadi pupuknya belakangan setelah benih turun. Ya, setelah benih turun. Ya, ada bagian pembukanya alur. Ya, sini bagian pembuka alur, pembuka jenis rantainya. Ini, kemudian bagian saluran pupuk di sini. Ini bagian saluran benih. Alat pemupuk benih yang digabungkan dengan penanaman yang ditarik traktor. Jadi bisa digabung nih. Alat penanam dan alat pemupuk. Untuk pupuk cair ya, penyebaran pupuk cair, penempatan pupuk cair dilakukan dengan tiga cara, yaitu menempatkan di dalam permukaan tanah. Kedua, penempatan pada permukaan tanah, di mana komponen-komponen penting dan kegunaannya adalah satu, tangki tempat membawa pupuk. Pipa menyalurkan pupuk dari tangki ke tanah. Pisau itu membuka tanah dan pengatur aliran mengatur aliran sesuai keperluan. Nah ini, ya, bentuk pisau pembuka alur ini, ya, pembuka alur, kemudian saluran pupuk. Jadi di sini pembuka alur, di atasnya ada saluran. Ini karena bentuknya cair, ya, maka pipanya ditampungnya di atas pisau pembuka alur. Ya, begitu pisau membuka, ya, di sini ada cairan pupuk, ya, gitu. Nah, di sini ada lubang pengeluarannya, gitu ya. Kemudian tangki pupuk hidroamoniaknya, tangkinya di sini. Dan roda pembantu. Ini supaya tangki ini bisa berdiri di belakang traktor dengan aman. Jadi di sini yang pertama adalah alur membuka, dia membuka tanah.
Ya. Kemudian saluran pupuk akan menyalurkan pupuk cair ke dalam tanah melalui lubang pengeluarannya sini, dan ini adalah tempat disimpannya pupuk cair sebelum disalurkan. Begitulah prinsip kerja dari alat penyebar pupuk amonia cair. 3. Penempatan dalam air irigasi. Pupuk cair juga dapat disebarkan melalui air irigasi. Pemberian bersama dengan air irigasi sehingga dapat menghemat tenaga kerja dan alat. Kelemahannya hanya mungkin dilakukan bila tanaman memerlukan air dan kemungkinan penguapan evaporasi pupuk melalui air. Ada 3 jenis cara sistem pengaliran pupuk cair dari tangki ke bagian distribusi, yaitu dengan sistem gravitasi force, dengan pemberian pompa, dan pemberian tekanan udara. Nah ini, sistem gravitasi dia akan menurunkan pupuk dari bagian atas ke bawah. Ya, prinsipnya. Kalau sistem pompa ya di sini dia pupuk akan dipompakan, kompresor. Ya, di sini ada kompresor. Nah, ini kompresornya. Ini kompresor, dia nyedot pupuk cair untuk dialirkan ke bawah. Kalau tekanan, sistem tekanan, dia berdasar tekanan saja. Jadi dia diberi tekanan, begitu kompresor ditarik, dia memberi tekanan. Kompresor memberi udara, memberi tekanan di dalam tangki sehingga pupuk turun. Pupuk turun ke bawah. Ya, melalui sistem gravitasi. Dan di sini pupuk dibagi. Ya, jadi ada 3 sistem pengaliran pupuk. 1, adanya pompa. Pompa akan memberi tekanan pada tangki berupa tekanan udara, dan tangki yang kena tekanan dia akan mengeluarkan pupuk cair. Karena lokasi yang dipupuk ada di bawah, sehingga penurunan pupuk ke bawah selanjutnya menggunakan sistem gravitasi. Nah, ini adalah 3 sistem yang bekerja sama dalam mengalirkan pupuk cair. Baik, saya kira untuk alat pemupukan Bapak cukupkan materinya. Ini Anda nanti bisa lihat, bisa pelajari sendiri ya. Berbagai macam alat pemupukan organik, butiran maupun cairan. Untuk selanjutnya Anda bisa baca dan pelajari sendiri. Yang tidak dipahami silakan bertanya kepada Bapak secara langsung. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi alat pemupukan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.